inspirasi, pernahkah kalian mengalami momen saat tengah malam, saat dunia sedang sunyi, dan jari-jari kalian tak berhenti menggulir layar ponsel? Lalu tiba-tiba muncul satu siaran langsung di TikTok, tidak biasa, tidak terjadwal, tidak berasal dari akun yang kalian ikuti. Hanya satu kata tertulis di layar, live. Tapi wajah yang tampil di sana adalah seseorang yang seharusnya sudah hilang 3 tahun lalu. Selamat datang di cerita penuh makna inspirasi. Hari ini, kita akan membuka satu babak paling kelam dalam sejarah konten horor digital. Kisah nyata yang bercampur misteri, teknologi, dan rasa takut terdalam manusia. Sebuah kisah yang masih menjadi teka-teki hingga hari ini, dan terus mengusik logika siapapun yang mencoba mencari jawabannya. Inilah kisah Lantai 13, live terakhir seorang influencer, misteri hotel terlarang yang viral di TikTok. Cerita ini bukan sekadar cerita horor, ini adalah peringatan tentang obsesi pada ketenaran, tentang keberanian yang berubah menjadi kesalahan fatal, dan tentang apa yang mungkin bersembunyi di balik layar, di antara piksel dan sinyal digital yang tidak selalu berasal dari dunia ini. Seorang influencer muda bernama Naya Ardelia, dengan jutaan pengikut setia, memutuskan menerima tantangan paling ekstrim dalam karirnya. Ia akan melakukan siaran langsung semalam, penuh dari sebuah hotel tua yang telah ditutup puluhan tahun lalu, demi membuktikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Tapi malam itu, bukan hanya penontonnya yang menyaksikan. Dan saat Naya menaiki lantai 13, lantai yang tidak tercatat di denah bangunan, itu adalah kali terakhir dunia melihatnya, yang membuat kisah ini jauh lebih mengerikan. Bukan hanya hilangnya Naya, tapi fakta bahwa siaran langsungnya tidak pernah benar-benar berhenti. Setiap malam, tepat pukul 02.13, video itu muncul kembali di feed orang-orang yang berbeda, dari akun yang sudah tidak aktif. Apa yang sebenarnya terjadi di lantai 13 Hotel Verona? Apakah itu tempat nyata, dimensi lain, atau sekadar ilusi digital yang terlalu hidup untuk diabaikan? Ikuti kisah ini hingga akhir, dan biarkan logika kalian diuji. Tapi satu hal yang perlu kalian ingat, ada cerita yang tak seharusnya ditonton sendirian, terutama di tengah malam. Jika kisah ini membuat kalian penasaran, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar di bawah, bagikan ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe ke channel Cerita Penuh Makna Inspirasi, karena kami akan terus membawa kisah-kisah tak terduga yang mengaburkan batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Dan sekarang, mari kita buka halaman pertama dari misteri yang belum menemukan akhirnya. Lantai 13, live terakhir seorang influencer. Mereka yang sempat menyaksikan tayangan live terakhir itu berkata, Naya Ardelia tampak percaya diri saat membuka siaran. Tapi siapa sebenarnya Naya? Sebelum malam itu menjadi legenda digital yang menghantui banyak orang, Naya adalah satu dari sekian banyak influencer muda yang sedang naik daun. Umurnya baru menginjak 24 tahun, tapi ia sudah menapaki puncak dunia hiburan online. Wajah cantik, gaya bicara santai, dan ide-ide ekstrim yang membuat para penontonnya selalu menanti video terbaru. Ia bukan hanya kreator konten, ia adalah ikon keberanian di mata generasi muda. Kontennya selalu penuh tantangan. Menjelajah rumah sakit terbengkalai, menginap di bekas lokasi ritual, hingga menantang makhluk tak kasat mata lewat permainan yang seharusnya hanya dilakukan untuk hiburan semata. Tapi Naya punya satu prinsip yang ia jaga. Semua harus direkam, semua harus bisa dibuktikan. Karena bagi Naya, rasa takut bukanlah musuh, melainkan bahan bakar popularitas. Suatu malam, lewat akun Twitternya, ia melempar satu pertanyaan kepada jutaan followersnya. Apa tempat paling terkutuk yang harus aku datangi selanjutnya? Ratusan balasan masuk. Namun satu nama muncul lebih dari 2.000 kali dalam kurun 24 jam. Hotel Verona, bangunan tua di pinggiran kota yang sudah kosong sejak tahun 1994. Tak ada informasi jelas mengapa hotel itu ditutup. Yang ada hanyalah rumor tentang para tamu yang menghilang secara misterius, lantai ke-13 yang tidak pernah dicantumkan di lift atau denah, dan suara siaran radio tua yang kadang menyala sendiri di tengah malam.
Naya tidak memerlukan lebih dari 2 hari untuk merespons. Ia mengumumkan akan menginap semalam penuh di hotel itu, tanpa kru, tanpa rekayasa, hanya dirinya, kamera, dan sinyal. Siaran langsung akan dilakukan, dari pukul 20.330 hingga matahari terbit. Ia menyebutnya #13 jam challenge. Keputusan ini menuai antusiasme luar biasa. Video pengumuman itu ditonton 5 juta kali, hanya dalam 3 hari. Para pengikutnya menunggu dengan rasa penasaran, tapi di balik layar, beberapa orang terdekatnya mulai merasa tidak tenang. Karena tidak seperti tempat-tempat angker lain yang pernah ia kunjungi, Hotel Verona punya reputasi yang tidak bisa dianggap main-main. Beberapa mantan penjaga keamanan dan warga sekitar pernah mengatakan bahwa tempat itu seolah memiliki memori. Kamera sering rusak saat merekam, jam tangan berhenti, kompas berputar sendiri. Dan yang paling aneh, orang-orang yang mencoba menelusuri lantai 13 selalu kembali dengan mata kosong, atau tidak pernah kembali sama sekali. Namun bagi Naya, semua itu hanya bumbu. Ia percaya bahwa misteri dibuat untuk dijawab, dan ketakutan dibuat untuk dikalahkan. Pada malam tanggal 13 Oktober, ia tiba di Hotel Verona. Pakaian serba hitam, kamera GoPro menempel di dada, dan 1 ponsel untuk live streaming. Di belakangnya, hanya ada kabut yang turun perlahan, membungkus bangunan besar bergaya kolonial itu seperti kabut panggung di acara puncak. Saat ia membuka pintu utama, koneksi live-nya mulai aktif. Ribuan orang langsung masuk ke siaran. Komentar mengalir deras. Emoji tawa, api, dan tengkorak memenuhi layar. Mereka tidak tahu bahwa siaran itu adalah tayangan terakhir yang akan mereka lihat dari Naya Ardelia. Dan saat ia mulai menelusuri lorong-lorong gelap menuju lift, angka yang seharusnya tidak ada mulai muncul di layar digital. 13. Apa yang Naya temukan di lantai itu? Sinyal tetap stabil saat ia menekan tombol lift. Lampu indikator menyala satu persatu, 1, 2, 3, hingga 12. Tak ada tombol 13 di panel, seperti yang sudah diduga banyak orang. Tapi, ketika Naya menoleh ke layar ponselnya, semua penonton melihat hal yang sama. Angka 13 menyala samar di panel digital lift, muncul entah dari mana. Dan seketika, komentar yang tadinya riuh berubah menjadi kekacauan. Itu editan? Siapa yang masukin angka itu? Naya, itu bukan settingan kan? Tapi Naya tak membalas. Wajahnya yang biasanya santai, kini tampak kaku. Ia hanya menatap angka itu. Lalu lift mulai bergerak naik sendiri. Bukan ke lantai 12, tapi ke angka 13. Lantai 13. Lantai yang tidak tercantum di denah hotel. Lantai yang bahkan tidak memiliki catatan arsitektur. Dalam setiap gedung, lantai itu seringkali dihindari karena kepercayaan lama. Tapi, di Hotel Verona, lantai 13 bukan sekadar simbol sial, ia adalah mitos hidup yang tak pernah bisa dipastikan keberadaannya. Dan malam itu, Naya akhirnya menjadi satu-satunya orang yang berhasil mengaksesnya secara langsung. Di depan ribuan mata, pintu lift terbuka, tapi bukan ke ruangan atau koridor biasa. Suasananya langsung berubah. Tak ada cahaya, hanya kerlap-kerlip merah samar dari lampu darurat. Dan suara aneh seperti siulan panjang dari kejauhan. Lantainya bukan ubin seperti lantai lainnya, melainkan papan kayu tua yang berderit saat diinjak. Kamera GoPro menangkap dinding yang penuh coretan, namun tulisannya tidak dalam bahasa yang bisa dikenali. Satu kata sempat terlihat jelas sebelum gambarnya mendadak buram. Kembali. Namun Naya tidak kembali. Ia justru melangkah lebih dalam, dan disinilah ketegangan mulai berubah menjadi ketakutan murni. Lampu live mendadak berkedip. Gambar mulai blur. Suara-suara interferensi muncul di latar. Tapi lebih dari itu, komentar penonton mulai berubah. Mereka tidak hanya menulis hal-hal aneh. Mereka melihat hal-hal aneh. Ada bayangan di belakangmu, Nay. Siapa yang lewat barusan? Tadi ada yang jalan cepat banget. Kamu lihat nggak? Tapi Naya tidak melihat apa-apa. Atau mungkin ia sudah melihat, tapi terlalu takut untuk menunjukkannya. Satu suara muncul, bukan dari komentator, tapi dari live itu sendiri. Suara laki-laki yang menggumam, terus-menerus,
Ia berkata dalam irama monoton, nyaris seperti doa, tapi terdengar justru menakutkan. Sudah dipanggil, sudah dipanggil, sudah dipanggil. Penonton panik. Beberapa mengatakan mereka tidak bisa menutup video. Tombol close tidak berfungsi. Bahkan ada yang mengaku sinyal mereka langsung hilang. Tayangan live itu mulai mengganggu bukan hanya Naya, tapi juga siapapun yang menyaksikannya. Kemudian, tayangan terguncang hebat. Kamera terjatuh. Gambar berputar tak terkendali. Terdengar langkah kaki, desahan berat, lalu satu jeritan panjang yang memekakkan telinga. Bukan jeritan Naya, lebih dalam, lebih bukan manusiawi. Layar gelap, live berakhir. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di lantai 13 malam itu. Polisi yang dikirim ke lokasi menemukan pintu lift rusak, tapi tidak ada tanda-tanda aktivitas pada rekaman CCTV hotel. Yang paling janggal, bangunan itu secara teknis hanya punya 12 lantai. Lift tidak memiliki jalur menuju angka 13. Denahnya tidak berubah sejak tahun 1984. Dan yang lebih mengerikan, video live Naya terus muncul kembali di feed orang-orang, terutama bagi mereka yang ikut menyaksikan malam itu, setiap pukul 12.13 pagi, dengan durasi yang tidak sama dan suara-suara yang makin banyak. Apa sebenarnya yang dilihat Naya di lantai itu? Jawabannya mungkin tersembunyi dalam sesuatu yang akan kita kupas di bagian selanjutnya. Karena keesokan harinya, ketika semua orang mengira itu hanya siaran terakhir Naya yang terputus karena gangguan sinyal, sebuah keanehan mulai terjadi. Video yang sudah tak ada, yang bahkan dihapus oleh platform karena laporan pelanggaran konten ekstrem, muncul kembali. Tak di kanal Naya, bukan di YouTube, TikTok, atau Instagram, tapi di notifikasi acak, di tengah malam, di ponsel siapapun yang pernah menyaksikannya malam itu. Waktu tayangnya pun selalu sama, tepat pukul 2.13 pagi. Mereka yang tertidur sering terbangun karena suara notifikasi. Ketika layar dibuka, tayangan itu memutar sendiri, tidak bisa dihentikan. Tak ada tombol pause, tak ada tombol back. Bahkan jika layar ditutup, suaranya tetap terdengar. Gumaman yang sama, jeritan yang sama, dan wajah Naya yang semakin pudar dari frame. Fenomena ini dengan cepat menyebar. Forum-forum Reddit mulai penuh dengan keluhan serupa. Apakah ini bagian dari kontennya? Apakah ini prank? Tapi makin banyak yang melaporkan pengalaman serupa. Ponsel mereka panas tiba-tiba, sinyal hilang seketika, baterai drop mendadak saat video muncul. Beberapa bahkan mengaku kehilangan data pribadi secara acak setelah tayangan itu berakhir. Namun yang paling mengganggu bukan kerusakan teknis, melainkan apa yang mereka lihat dalam tayangan yang kembali itu, yang berbeda dari versi asli. Satu persatu, muncul elemen baru, wajah-wajah asing, bayangan yang berdiri lebih lama dari sebelumnya, dan suara anak kecil yang tertawa pelan di antara siulan panjang itu. Seperti ada sesuatu atau seseorang yang terus menyunting ulang siaran tersebut dari balik layar. Seorang ahli IT independen bernama Arfan mencoba mendekompilasi data dari tayangan yang tersimpan otomatis dalam cache perangkatnya. Ia berhasil mengakses log jaringan pada saat tayangan itu muncul sendiri di ponselnya. Tapi hasilnya justru membuatnya tidak bisa tidur selama berminggu-minggu. Karena dalam metadata video itu terdapat sebuah kode lokasi, titik koordinat yang tak menunjuk ke Hotel Verona, tempat awal tayangan terjadi, tapi ke sebuah area terbengkalai di hutan tua di luar kota, tempat yang tak memiliki akses internet, tak memiliki jaringan listrik, dan tidak pernah terdaftar secara resmi di peta digital manapun. Arfan tak berani memeriksa lebih jauh. Ia hanya mencatat satu baris kalimat dalam laporannya sebelum menghapus semua data di laptopnya dan mengganti ponsel. Video ini tidak berasal dari server manapun, seolah ia memanggil dirinya sendiri dari luar sistem. Kepanikan makin menyebar. Banyak yang mulai merasa dihantui. Bahkan yang tak pernah menonton siaran Naya pun mengaku melihat sekilas tayangan itu saat membuka aplikasi di tengah malam tanpa pernah memutarnya. Komunitas online mulai menyebutnya sebagai kutukan digital, Curse of 213. Tapi di antara semua yang mencoba menghindar, ada satu orang yang justru mencari kebenaran, Aluna, sahabat
sekaligus manajer konten Naya. Dialah yang terakhir berbicara dengan Naya sebelum tayangan itu dimulai. Ia merasa bertanggung jawab, merasa ada yang janggal sejak awal, dan tekadnya hanya satu, memecahkan misteri lantai 13 dan membawa Naya pulang. Namun jalan yang harus ia tempuh tak akan mudah. Karena langkah pertama yang harus ia lakukan adalah memutar ulang tayangan itu hingga selesai. Dan pada malam pertamanya menonton, Aluna mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Suara Naya, berbisik lirih, "Jangan cari aku." Apa maksud Naya? Siapa yang menyunting ulang tayangan itu? Dan apa yang sebenarnya disembunyikan lantai 13 dari mata manusia biasa? Semua itu baru awal dari kengerian yang sebenarnya. Karena saat suara Naya yang lirih itu berbisik, "Jangan cari aku." Di tengah malam yang sunyi, Aluna tahu, ini bukan lagi soal konten viral atau glitch digital. Ini tentang seseorang yang ia kenal, yang pernah ia peluk, yang pernah tertawa bersamanya, yang kini seperti terperangkap di antara dunia yang tak terlihat. Aluna mulai menyelidiki. Bukan hanya melalui internet, tapi turun langsung ke lapangan. Ia kembali ke Hotel Verona, diam-diam menyewa kamar yang sama seperti Naya, kamar 1203. Suasana hotel itu kini lebih muram dari biasanya, tak banyak tamu. Lorong-lorong panjangnya sepi, dan para staf seperti enggan berbicara terlalu lama. Aluna mencatat segala detail, foto-foto, denah, bahkan pola lift. Tapi satu hal yang terus menghantuinya adalah kenyataan bahwa lantai 13 tidak tercantum di tombol lift manapun. Hanya ada lantai 12 dan langsung ke lantai 14. Tapi rekaman tayangan Naya jelas memperlihatkan nomor pintu 1306. Ia pun mulai bertanya ke para pekerja lama, resepsionis, bellboy, bahkan petugas kebersihan. Namun semua jawaban terdengar sama. Lantai 13 tidak pernah ada, tidak dibangun, tidak terdaftar. "Mungkin kamu lihat ilusi optik," kata salah seorang staf tua sambil berbisik. Beberapa orang pernah salah lihat angka kalau mereka terlalu lelah. Tapi Aluna tahu ini lebih dari sekadar salah lihat. Sebab setelah menelusuri forum-forum gelap, ia menemukan cerita serupa dari puluhan tahun lalu. Tentang seorang musisi yang menghilang di hotel yang sama. Tentang seorang anak kecil yang tiba-tiba berada di kamar orang asing dan berkata, "Aku tersesat dari lantai 13. Semua cerita itu punya satu kesamaan. Tak ada jejak resmi. Tak ada laporan polisi. Tak ada arsip. Seakan-akan lantai itu bukan hanya tidak dibangun, tapi tak pernah diizinkan untuk dikenang. Dan justru disitulah kengerian bermula. Karena malam itu, saat Aluna tertidur di kamar 1203, ia mendengar suara lift bergerak sendiri, suara pintu terbuka, lalu langkah-langkah pelan yang berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Saat ia membuka peephole, lorong tampak kosong. Tapi tak sampai 1 menit kemudian, layar TV di kamarnya menyala sendiri, menampilkan siaran Naya. Tapi bukan versi yang ia temukan sebelumnya. Dalam tayangan ini, Naya duduk mematung di pojok ruangan yang gelap. Wajahnya tertutup rambut, tapi ada sesuatu di belakangnya. Bayangan panjang menjulur dari langit-langit, perlahan bergerak mendekatinya. Dan saat sosok itu menyentuh bahunya, Naya mendongak dan menatap langsung ke kamera. Tidak ke arah siapapun di dalam video, tapi seperti ke arah penonton, ke arah Aluna. Lalu video berhenti. Tapi sebelum layar padam, satu kalimat muncul dalam teks putih di latar hitam. "Jika kau ingin tahu di mana aku, naiklah sekali lagi." Aluna terdiam. Napasnya memburu. Jantungnya berdetak tak karuan. Ia tahu apa arti pesan itu. Lift. Lantai 13, tak ada yang pernah turun dari sana. Namun jika ingin membawa pulang sahabatnya, ia tak punya pilihan lain. Besok malam, ia akan menekan tombol itu. Meski di panel lift tak terlihat, meski tombolnya tersembunyi. Dan mungkin, di antara waktu dan ruang yang terhapus, ada pintu yang akan terbuka untuknya. Atau menelannya juga. Apa yang menanti di balik lantai 13 yang tak pernah terdaftar ini?
Jawabannya mungkin lebih gelap dari yang pernah dibayangkan siapapun. Dan malam itu, Aluna berdiri di dalam lift tua Hotel Verona, tepat di depan panel tombol yang tak pernah berubah sejak ia tiba. Lantai demi lantai tertera jelas, kecuali satu yang selalu hilang. Lantai 13. Tapi kali ini, ia tak menatap angka. Ia memejamkan mata, mengingat pesan terakhir dari tayangan misterius. Jika engkau ingin tahu di mana aku, naiklah sekali lagi. Jari telunjuknya mengarah ke ruang kosong di antara tombol 12 dan 14. Ruang itu tak memiliki tanda, hanya permukaan logam halus seperti tak pernah disentuh siapapun. Tapi saat Aluna menekannya, sebuah getaran lembut terasa. Lalu, tanpa suara, tanpa perubahan cahaya, angka digital di layar lift beralih. 13, tidak ada denting khas, tidak ada sensasi naik. Tapi dia tahu lift itu bergerak. Perlahan, nyaris seperti tenggelam dalam air, dunia luar perlahan menghilang. Angin dingin menyusup dari celah-celah pintu lift, membawa bau logam, debu tua, dan sesuatu yang basah. Pintu terbuka dengan bunyi berdecit panjang. Lorong di lantai 13 terlihat tak seperti lantai hotel manapun. Cat dinding mengelupas, lampu-lampu berkedip-redup, dan langit-langitnya terlalu rendah, seperti ruang bawah tanah yang dipaksa berdandan menjadi kamar tamu. Ada suara gemerisik dari kejauhan, seperti langkah telanjang di lantai basah, lalu suara tawa lirih, namun tak manusiawi. Setiap kamar bernomor ganjil, 1301, 1303, 1305. Aluna terus berjalan, napasnya memburu, telinganya tajam mendengar setiap detak. Di antara gema dan bisik-bisik itu, samar-samar ia mendengar suara Naya, lirih, memanggil namanya. Dia berhenti di depan kamar 1306. Kunci kamar biasa tak berfungsi, tapi ketika tangannya menyentuh gagang pintu, pintu itu terbuka sendiri, menganga ke dalam ruang yang gelap total. Saat Aluna melangkah masuk, lampu berkedip sejenak, cukup untuk memperlihatkan sekelebat bayangan. Rambut panjang yang kusut, sosok perempuan duduk membelakangi jendela, dan sebuah kamera tripod yang merekam meski tak tersambung ke apapun. Tayangan live Naya. Tapi saat Aluna mendekat, kamera itu menyala sendiri. Layar kecilnya menampilkan wajah, bukan Naya, tapi dirinya. Aluna berdiri di ruangan itu, dengan sorotan merah kecil berkedip, menandakan bahwa ia sedang direkam. Live dimulai. Dan tepat saat itu, pintu di belakangnya menutup dengan sendirinya. Dunia menjadi sunyi. Tapi dari balik dinding, terdengar ketukan. Satu persatu. Diiringi suara rekaman yang terus berulang. Selamat datang di lantai 13. Tinggallah, siaran belum selesai. Aluna ingin lari, tapi langkah kakinya terasa berat, seperti diserap oleh lantai. Matanya mulai buram. Suara Naya makin jelas, seakan berbisik di telinganya. Kalau kau bisa lihat ini, berarti kau sudah terlalu dalam. Di dalam ruang itu, waktu dan kenyataan mulai runtuh. Dan saat Aluna menyadari bahwa kamera itu tak hanya merekamnya, tapi juga menayangkan langsung ke ratusan akun TikTok secara bersamaan, ia tahu ini bukan sekadar tempat terkutuk. Ini adalah ruang pantulan, lensa dari dimensi lain. Lantai 13 bukan tujuan, ia adalah cermin yang memperlihatkan sisi tergelap dari mereka yang haus dilihat. Dan kini, giliran Aluna untuk menjadi tayangan. Tapi pertanyaannya sekarang, seperti yang pernah ditanyakan pada Naya. Apakah seseorang yang telah masuk bisa benar-benar kembali turun di tempat di mana waktu tak berjalan dan kamera tak pernah berhenti? Ketenaran bisa berubah menjadi kutukan yang abadi. Dan itulah yang mulai disadari Aluna ketika siaran langsung di depannya memutar wajahnya sendiri dengan latar yang sama seperti ruangan tempat ia berdiri. Tetapi tak satu pun gerakannya terekam secara sinkron, seolah waktu dalam layar itu berdetak di dimensi yang berbeda. Lebih menyeramkan lagi, kolom komentar pada tayangan tersebut terus bergerak.
Padahal ia yakin tidak ada koneksi internet. Cewek ini mirip banget sama Aluna. Gimik baru? Tapi kenapa live jam 2.13 pagi terus? Kenapa dia kayak nangis? Itulah komentar yang terlihat di layar. Bukan komentar dari masa lalu, tapi dari masa kini. Ribuan penonton menyaksikan apa yang bahkan Aluna sendiri belum lakukan. Dalam tayangan itu, ia terlihat berlari, menangis, berteriak. Tapi tubuhnya kini hanya diam, membeku, terpaku menatap layar. Ia mundur perlahan. Tapi saat punggungnya menyentuh dinding, ruangan itu mulai berubah. Rak kayu yang sebelumnya kosong kini penuh dengan kamera tua, handycam, dan tumpukan kaset VHS berdebu. Setiap label kaset memuat nama berbeda, dengan tanggal yang berhimpitan. Dimas 2020, Putri 2021, Raffi 2022, Naya 2023. Lalu, satu kaset dengan label kosong, hanya tertulis Live 2024. Aluna meraihnya. Saat ia menyentuhnya, suara-suara muncul bukan dari ruangan, tapi dari dalam pikirannya. Tangisan, teriakan minta tolong, suara klik shutter kamera, dan satu kalimat yang terus diulang. Yang ingin dikenal, akan dikenal, tapi tak bisa kembali. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka sendiri, menampilkan lorong yang sama suramnya. Tapi kini, lantai itu tak kosong. Bayangan-bayangan samar berdiri di sepanjang dinding, tubuh mereka menghadap kamera yang tak terlihat, wajah mereka kosong, seolah mereka semua masih siaran. Aluna menyadari satu hal yang membuat darahnya membeku. Mereka semua adalah influencer yang pernah viral dan hilang tanpa jejak. Ia ingin berlari, tapi kakinya justru membawanya ke satu ruangan di ujung lorong, kamar 1313. Nomor yang bahkan tak ada dalam urutan logika. Saat pintunya terbuka, Aluna melihat sesuatu yang tak pernah dia duga. Dinding ruangan itu penuh dengan tangkapan layar dari video dirinya. Dari awal karir hingga momen ia masuk ke hotel ini. Di tengah ruangan, sebuah kursi kayu tunggal menanti. Di depannya, kamera besar, lensa terbuka, dan satu mikrofon menggantung di langit-langit. Sebuah suara muncul dari dalam speaker tua. Silakan duduk. Waktumu sudah tiba. Ia ingin menolak, tapi tubuhnya seperti tak lagi dikendalikan. Saat ia duduk, lampu sorot menyala otomatis. Kamera berderit, menyorot wajahnya. Dan layar hitam di depannya menampilkan satu kata. Live. 000000. Hitungan dimulai. 1, 2, 3. Detik yang menghitung mundur, kehilangnya eksistensi. Dan jauh di luar sana, di dunia nyata yang tak sadar, notifikasi mulai bermunculan di layar ponsel para pengikutnya. Aluna is now live. Tune in before it disappears. Tapi pertanyaannya bukan lagi tentang siapa yang menonton, melainkan siapa yang akan menyusul. Karena saat countdown Live Tao itu dimulai, bukan hanya para pengikut Aluna yang menerima notifikasi misterius. Beberapa influencer lain dari berbagai kota, bahkan lintas negara, mulai mengunggah cuplikan aneh ke story mereka. Potongan video Aluna yang belum pernah tayang. Cuplikan-cuplikan dirinya berbicara, menangis, berteriak, dalam pakaian berbeda, latar berbeda, dengan waktu tayang yang bahkan belum pernah ia alami. Fenomena ini bukan lagi tentang satu orang. Ada sesuatu yang lebih besar yang bersembunyi di balik layar. Dan itu mulai menyeret siapapun yang pernah bersentuhan dengan dunia ketenaran digital. Mereka yang pernah meremehkan sisi gelap dari obsesi viralitas, kini mulai menerima undangan diam-diam, notifikasi yang tak bisa dihapus, pesan misterius berisi koordinat hotel yang tak ada di peta, atau sekadar mimpi buruk yang membawa mereka ke lorong sunyi bertanda 13. Sementara itu, di kamar 1313, Aluna duduk membisu, tubuhnya dingin, napasnya tidak beraturan. Kamera masih menyala. Detik terus berjalan, tapi tak ada suara. Hanya kesunyian dan tatapan-tatapan kosong dari dinding yang perlahan berubah menjadi cermin-cermin gelap. Dalam pantulan itu, Aluna tak lagi melihat dirinya sendiri. Ia melihat wajah-wajah lain. Mereka yang pernah siaran, mereka yang hilang,
Mereka yang kini hanya hidup dalam jaringan yang tak terdeteksi. Hantu digital yang memohon untuk dilihat kembali. Dan itulah yang menjadi sumber kekuatan tempat ini. Lantai 13 bukan sekadar mitos. Ia adalah ruang antar realita, di mana batas antara eksistensi dan keterlupaan menjadi kabur. Tempat ini hidup dari perhatian, dari ketakutan, dari penontonan ulang yang tak henti-henti. Semakin banyak yang melihat, semakin kuat ia menjadi. Dan bagi mereka yang sudah duduk di depan kameranya, tak ada jalan keluar selain satu: dilihat atau dilupakan selamanya. Di luar kamar, terdengar suara langkah kaki. Berat, pelan, seolah seseorang atau sesuatu datang menjemput. Aluna berdiri, tapi saat ia membuka pintu, lorong sudah tidak sama. Kini lebih panjang, lebih gelap. Dindingnya dipenuhi layar LED kecil yang semuanya memutar dirinya dalam berbagai versi. Versi marah, versi takut, versi putus asa. Semua itu tampak seperti episode hidup yang sedang disusun ulang. Ia menyusuri lorong itu, langkah demi langkah, hanya untuk menemukan bahwa setiap pintu di sana membawa ke ruang yang identik, tapi dengan nuansa berbeda. Seperti setiap ruang menyimpan narasi yang belum selesai. Tapi ada satu ruangan, paling ujung, yang memancarkan cahaya merah samar. Di depan pintunya, tertulis nama akun Aluna, lengkap dengan jumlah followers yang terus menurun. Dan ketika ia menyentuh gagangnya, suara samar muncul dari balik pintu. Jika kamu ingin viral selamanya, masuklah. Tapi jika kamu ingin bebas, tak akan ada yang mengingatmu lagi. Dilema itu menggantung di udara. Dan Aluna, sekali lagi, harus memilih antara dilihat dunia atau diselamatkan dari dunia yang tak terlihat. Sementara di luar sana, tepat pukul 02.13 pagi, layar-layar ponsel kembali menyala. Live. Aluna kembali siaran, tapi kali ini dia tidak sendiri. Lampu merah di kamera terus menyala, menandakan siaran masih berjalan. Namun, bayangan yang mulai muncul di belakang Aluna membuat suasana berubah menjadi penuh ketegangan. Tidak hanya sekadar bayangan biasa, tapi sosok-sosok samar yang mengintai, bergerak perlahan, tanpa suara, mengikuti setiap langkahnya. Aluna merasakan bulu kuduknya berdiri, napasnya terasa berat, namun layar kamera tetap menangkap ekspresi wajahnya yang berusaha tenang, seolah ingin tetap memberi kesan profesional. Tapi di dalam hatinya, ketakutan mulai menguasai. Mereka yang menyaksikan siaran langsung itu di luar sana merasakan getaran aneh. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa video tersebut terasa berbeda. Bukan hanya sekadar konten horor biasa. Ada sesuatu yang hidup dan tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang tak hanya menakut-nakuti, tapi menguras energi. Di kamar itu, Aluna mencoba bergerak menjauh dari bayangan itu. Tapi semakin ia bergerak, bayangan itu semakin mendekat, seolah ingin menjebaknya. Suara-suara aneh mulai terdengar dari speaker kamera. Bisikan halus yang membuat kepala berputar. Ia mencoba menutup telinga, namun suara itu semakin keras. Dalam situasi yang semakin mencekam, Aluna menyadari satu hal yang menakutkan. Bayangan itu bukan sekadar hantu, tapi wujud dari para influencer yang pernah hilang di lantai 13. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terperangkap dalam dunia maya, tak bisa bebas. Dan kini berusaha menarik Aluna masuk ke dalam kekosongan yang sama. Di titik inilah ketegangan mencapai puncaknya. Aluna harus menghadapi ketakutan terbesar. Apakah ia akan menjadi salah satu dari mereka? Atau bisakah ia menemukan jalan keluar dari kegelapan yang menelannya? Namun, saat ia berbalik untuk mencari pintu keluar, tiba-tiba layar kamera berkedip dan mati. Keheningan mencekam menggantikan suara-suara tadi. Dan hanya ada gelap di ruangan itu. Di luar dunia maya, para penonton menunggu dengan napas tertahan, bertanya-tanya apakah Aluna akan kembali muncul, atau apakah siaran itu akan menjadi live terakhir yang tak pernah berhenti berulang di feed mereka. Kalimat terakhir yang terdengar di video itu hanyalah satu kata, yang terucap dengan suara bergetar, bebas. Tapi apakah itu benar? Ketika layar kamera mati, bukan berarti perjuangannya berakhir. Sebaliknya,
ia justru terperangkap dalam jaringan yang jauh lebih luas dan mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Lantai 13 bukan hanya sebuah tempat fisik di hotel tua itu. Ia adalah portal, sebuah perangkap digital dan supranatural yang menyimpan jiwa-jiwa yang terjebak dalam sirkuit tak berujung. Aluna merasa dirinya seperti menjadi bagian dari sebuah permainan yang tidak pernah selesai. Setiap kali ia mencoba melangkah keluar, ia kembali ke titik awal yang sama, seolah-olah terjebak di loop waktu yang dibuat oleh energi kelam lantai itu. Ia melihat wajah-wajah yang familiar, para influencer lain yang pernah mencoba melakukan hal yang sama, kini menjadi bagian dari arsip hidup yang tak pernah berhenti diputar ulang. Sementara itu, dunia luar terus memantau siaran misterius itu, tak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan. Para ahli mencoba menghubungi pihak hotel, menelusuri riwayat gedung itu, bahkan ada yang mencoba mendatangi langsung. Tapi anehnya, lantai 13 itu tidak pernah tercatat secara resmi dalam denah hotel manapun. Dalam labirin digital dan ruang kosong yang tak berujung itu, Aluna menyadari satu hal yang menakutkan. Untuk keluar, ia harus membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Haruskah ia mempertaruhkan keselamatannya demi melindungi orang-orang yang masih hidup di dunia nyata, atau menyerah pada kegelapan dan menjadi satu dengan para bayangan yang menghantuinya? Ketegangan makin memuncak ketika ia mulai mendengar suara-suara dari masa lalu, suara teman, keluarganya, bahkan suaranya sendiri, yang memintanya untuk bertahan. Tapi suara-suara itu juga bisa menjadi jebakan, sebuah tipuan dari kekuatan gelap yang ingin menahannya selamanya. Waktu terus berjalan, dan setiap detik terasa seperti neraka yang tak berujung. Aluna berdiri di persimpangan jalan antara harapan dan keputusasaan, antara hidup dan mati, antara nyata dan maya. Dan di sanalah, di tengah kegelapan yang tak terlihat oleh mata dunia, cerita ini belum berakhir. Setelah hari-hari terjebak dalam siklus lantai 13 yang menyesakan, ia mulai menyadari bahwa kunci untuk keluar bukan sekadar keberanian atau kekuatan fisik, melainkan pengorbanan, sesuatu yang harus ia lakukan demi keselamatan dirinya dan juga orang-orang yang masih di luar sana menunggu kabar tentangnya. Dalam kesendirian yang mencekam, Aluna merasakan kehadiran bayangan yang selama ini mengikutinya. Mereka bukan sekadar hantu biasa, melainkan jiwa-jiwa yang tersesat, yang pernah mengalami penderitaan, dan kini terperangkap dalam dunia yang terdistorsi oleh teknologi dan kegelapan. Dia tahu, satu-satunya cara untuk memutus siklus itu adalah dengan melepaskan dirinya dari dunia digital, dari siaran langsung yang terus berulang, dan mengorbankan dirinya demi menghentikan rantai kutukan itu. Ketika detik-detik terakhir siaran terus berputar, Aluna mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa. Dengan suara gemetar namun tegas, dia mengucapkan pesan terakhir kepada para penonton yang entah dari mana bisa menyaksikan kisahnya. Jika kalian melihat ini, jangan pernah coba-coba datang ke lantai 13. Ini bukan hanya cerita, ini perang antara dunia nyata dan kegelapan yang tak kasat mata. Lalu, dengan napas terakhir, layar kamera menampilkan kilatan cahaya putih yang menyilaukan. Dan tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. Di luar sana, para penonton hanya bisa menatap layar yang kini hanya menampilkan tulisan offline. Tapi pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah Aluna benar-benar bebas? Ataukah dia telah menjadi bagian abadi dari misteri lantai 13? Cerita tentang lantai 13 dan siaran terakhir seorang influencer ini bukan sekadar kisah horor biasa. Lebih dari itu, ada pelajaran dalam setiap detik ketegangan dan misteri yang menyelimuti ruang itu. Kita diingatkan bahwa terkadang rasa penasaran dan keinginan untuk viral dapat membawa kita ke dalam bahaya yang tak terduga. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, batas antara kenyataan dan dunia maya bisa menjadi kabur, bahkan memerangkap jiwa yang tak siap menghadapi konsekuensinya. Melalui perjalanan Aluna, kita belajar pentingnya mengenali batasan diri, menghargai keselamatan lebih dari sekadar sensasi, dan memahami bahwa tidak semua misteri harus diungkap dengan cara yang berisiko. Kadang, ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tersembunyi demi kebaikan kita sendiri. Kini, teman-teman inspirasi, saya ingin mengajak kalian untuk merenungkan,
Seberapa jauh kita siap mengejar sensasi demi eksistensi di dunia digital? Apakah kita benar-benar memahami konsekuensi dari setiap konten yang kita bagikan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk memberikan like jika cerita ini membuat kalian berpikir lebih dalam. Jika kalian ingin terus mendapatkan cerita-cerita penuh makna dan inspirasi, pastikan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Judul, Lantai 13. Live terakhir seorang influencer, misteri hotel terlarang yang viral di TikTok, akan selalu menjadi pengingat bahwa setiap langkah kita, baik di dunia nyata maupun maya, punya dampak yang tidak bisa dianggap remeh. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini bersama cerita penuh makna inspirasi. Sampai jumpa di kisah berikutnya, teman-teman inspirasi.